seperti layaknya wanita yang mengurapi Engkau. Bapa, kami hadir saat ini, kami datang malam hari ini. Kami tidak akan pernah bosan untuk hadir, untuk datang. Karena kami tahu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau. Beri kami lebih lagi kerinduan di dalam hati kami untuk terus menghadapkan wajah kami kepadamu Tuhan. Mencarimu selalu. Karena kami menyadari bahwa kami tidak mungkin dapat hidup keluar daripada kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini masih Engkau izinkan kami bersama-sama berkumpul untuk mendengar apa yang menjadi isi hatimu. Nyatakanlah Tuhan atas kami, atas setiap kami baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kau berbicara kepada kami, berbicara kepada setiap hati yang mempersiapkan dirinya untuk mau mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri yang menuntun hamba-Mu ini hanya sebagai alat, tidak lebih daripada itu. Namun biarlah Kau bekerja dalam setiap situasi dan kondisi yang saat ini ada dan hadir, yang saat ini mungkin dialami oleh rekan-rekan kami, saudara kami, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan berbicaralah, berbicaralah sempurna atas kami. Kami siap mendengar Tuhan. Dan biarlah perlindungan malaikat Tuhan sempurna menjaga setiap kami semua yang ingin bertumbuh dan ingin berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, mempersiapkan diri kami untuk menerima yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you WL, singer, pemusik, multimedia dan semua rekan-rekan yang terlibat. Shalom. Nah, shalom, luar biasa. Oke, hari ini kabar gembira yang luar biasa karena kita akan lebih serius. Oke? Siap? Yang luar biasa kita akan lebih serius. Ya, mari kita buka di firman Tuhan di Yohanes yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9. Agak lebih banyak, saya baca aja. Ya. Oke. Perikopnya berjudul Orang yang Buta Sejak Lahir. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Aku ini Yesus ya. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini menarik. Apa yang dikatakan Yesus selama masih siang dan akan datang malam? Ya, apa ini? Apa yang mungkin kita bisa pelajari dari ayat ini? Satu-satu kita pelan-pelan kita kupas. Ya. Di sini dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, ya, selama masih siang. Siang identik dengan waktunya orang bekerja. Siang identik dengan waktunya seseorang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ya, siang itu masih orang mudah untuk melakukan banyak hal. Sementara kalau malam jelas sudah mulai tidak ada matahari. Waktunya orang beristirahat, sudah tidak ada lagi hal yang bisa dikerjakan. Walau kata orang masih bisa bekerja di malam hari, namun terbatas. Ya, bukan tidak bisa, namun terbatas dibandingkan dengan siang. Sementara kalau siang banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan Tuhan lebih menyukai bekerja di waktu yang terang, karena Tuhan itu adalah terang sendiri. Amin. Ya, kalau gelap itu udah pasti bukan Tuhan. Itu miliknya siapa? Nah, kira-kira mungkin gak seseorang dapat bekerja di waktu gelap? Mungkin, tapi kesulitan. Ya, sulit sekali bekerja di waktu gelap.
Jadi ada waktunya saat ini Roh Kudus akan tercurah luar biasa terhadap kita semua. Kita akan bekerja lebih mudah. Namun ada waktunya nanti tiba-tiba Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Dan kita akan kesulitan. Kita akan mengalami kesulitan. Nah, Yesus mengingatkan bekerja tuh siang hari sama masih siang. Ya, karena sebentar lagi akan ada waktunya datang malam. Ya, di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Ya, Roh Kudus juga udah nggak bisa bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini Tuhan katakan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh diri lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ya, jadi pada saat itu kebetulan orang ini buta dan dia mengemis. Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia yang buta tadi ya. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Dan orang buta itu mengiyakan, aku nih, benar aku yang buta ini loh. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawab orang yang disebut Yesus, jawabnya katanya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya kepada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Dia tanya, Yesus itu mana gitu loh. Jawabnya, aku nggak tahu. Jadi setelah dia membasuh, dia balik udah nggak ada Yesusnya, udah hilang, nggak tahu kemana. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Jadi ini kali itu dapat mujizat juga plus dapat masalah kala itu ya. Waduh, dibawa lagi ya, kesian sekali ya. Tapi ini menarik. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah, ternyata problemnya adalah di sini. Di hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi itu bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Nah, sebelum saya lanjutkan, boleh nggak kita ulas sama-sama? Ini orang buta pada saat itu, benar buta. Lalu kalau kita pada saat ini, apa maksud daripada orang buta ini? Siapa orang buta ini? Saya orang buta ini. Saya mau katakan sayalah orang buta ini. Kita buta rohani awalnya. Banyak dari kita buta rohani. Kita tidak tahu siapa itu Yesus. Kita tidak tahu kebenaran itu. Saya juga nggak tahu. Namun dalam perjalanan kehidupan, ya, Tuhan memilih saya. Ya, teman-teman, saya bukan siapa-siapa. Kita semua juga bukan siapa-siapa. Tidak ada sesuatu hal yang spesial terhadap diri saya dan saya yakin kita semua juga seperti itu. Tapi Tuhan selalu punya rencana di balik setiap orang yang menurut diri kita itu biasa. Orang tadi juga nggak bisa berbuat apa-apa. Namanya orang buta, dia duduk cuma bisa duduk diam, dia nggak tahu. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia berbuta kok. Cuma ada hal yang menarik tadi. Dia buta, dia nggak tahu, tapi ada yang unik.
Bagaimana dia bisa mendescribe bahwa Yesus pada saat itu sedang mengaduk tanah. Emang dia bisa lihat? Ada yang aneh gak dari firman ini? Kok bisa dia ngaduk tanah? Dan dia bisa jelasin tadi tuh yang Yesus itu, orang itu tuh ngaduk tanah, terus dia menempelkan tanahnya ke mataku dan menyuruh aku membasuh di kolam Siloam dan akhirnya mataku melek. Kok bisa? Saya belajar satu hal di sini menarik adalah walaupun kita nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal Tuhan yang hidup, tapi sebenarnya kamu bisa rasain. Orang buta ini pun juga tahu, mungkin dia buta secara fisik, tapi dia nggak tuli. Dia punya perasaan, dia punya merasa. Karena butanya sejak lahir, ini beda. Jadi dia udah siap menghadapi situasi, artinya walaupun dia nggak melihat, tapi dia bisa tahu apa yang orang itu lakukan. Walaupun dia meraba-raba, ini kayaknya orang lagi ngapain, lagi udak-udak tanah mungkin ya. Seperti itu ya. Saya gambarkan nih kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya dikasih hasil ulekan tanah itu ke mata orang itu. Demikian juga kita. Saya pun merasa demikian. Ya. Awalnya saya nggak mengerti firman. Awalnya jangan kata firman. Alkitab itu lebih tepat jadi ganjalan pintu kalau di rumah saya. Pada saat yang lalu. Karena saya walaupun lahir secara Kristen. Tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Artinya ya sudah ya saya tahu Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan saya titik. Hari Natal dia lahir, Paskah dia bangkit, ya dia menderita, lah oke, that's it. Akhirnya saya ada gitu loh. Cuma sampai di situ. Orang bilang Natal Paskah, Kristen napas ya, napas, Natal dan Paskah, that's it. Namun kemurahan Tuhan, Tuhan memilih. Saya yang nggak ngerti, saya yang nggak tahu firman, saya nggak pernah bisa berkhotbah. Ngomong seperti ini pun jangan pernah disuruh, karena nggak mungkin akan saya lakukan pada saat yang lampau. Punya keinginan untuk baca firman dan mengulas firman pun tidak pernah terfikir. Tapi kalau Tuhan yang tunjuk, kamu bisa apa? Kita bisa apa? Sekian banyak orang sakit, saya percaya pada saat itu. Tapi Tuhan pilih orang ini. Karena Tuhan tahu akan ada rencana. Maka dikatakan orang ini bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Tapi pekerjaan Tuhan akan dinyatakan melalui orang ini. Amin. Ya. Dan melalui juga gereja ini, melalui gembala kami, ya, saya diberi kesempatan untuk belajar mengenal Tuhan. Perlahan-lahan sampai saya mengerti. Walaupun sampai hari itu masih belajar. Ya. Namun saya semakin menyadari bahwa firman yang saya dapatkan bukan untuk membuat saya bermegah. Namun firman itu justru menghancurkan kesombongan diri saya. Firman yang saya dapatkan, yang saya pelajari, justru merubah hidup saya. Amin. Firman itu merubah hidup teman-teman, bukan membuat teman-teman menjadi lebih daripada yang lain, tidak. Tidak akan pernah kita lebih daripada yang lain. Sama, di mata Tuhan sama. Kamu tahu hafal firman dari Kejadian sampai Wahyu sampai enggak hafal firman sama. Enggak menjadikan kamu menjadi lebih spesial karena tahu firman. Tuhan enggak tertarik dengan orang-orang seperti itu. Tuhan tertarik sama orang yang tulus hatinya. Ya. Firman justru menghancurkan kesombongan diri saya dan firman merubah hidup saya menjadi yang baru. Orang yang lama menjadi orang yang baru. Jadi orang buta yang di sini, yang dikatakan dalam firman ini pada saat ini adalah siapa? Yaitu kita sih dalam hal ini. Mari kita lanjutkan. Tadi di ayat yang 15 ya. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku dan lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu,
orang ini tidak datang dari Allah. Wow, ini dahsyat nih. Orang yang tiba-tiba langsung di-judge. Orang ini tidak datang dari Allah. Ya, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Nah, ternyata di dalam orang Farisi pun terjadi satu pertentangan. Ada bingung di mereka. Satu bilang bahwa ini orang berdosa. Karena ini lihat mereka dia menyembuhkan di waktu yang kurang tepat. Tapi sementara lagi kalau orang berdosa nggak bisa menyembuhkan. Bingung ya. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau. Ujung-ujungnya udah nggak bingung. Dia lempar lagi ya. Apakah katamu tentang dia? Nah ini orang kalau udah kebingungan, udah nggak tahu lagi, ujung-ujungnya dia blame, orang balik lagi dia suruh tanya, ujung dia bingung kan, dia tanya lagi, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelihara matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Mantap. Tuhan pilih orang ini, Tuhan tahu hati orang ini, nggak mungkin dia nggak tahu. Dan orang ini akan dibuat Tuhan untuk mempermalukan orang Farisi. Sekian banyak orang sakit, tapi Tuhan pilih orang ini. Karena Tuhan tahu orang ini tahu terima kasih. Ia seorang nabi. Mantap kan dia jawabnya. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya. Memang orang Yahudi dari waktu itu juga memang sulit percaya. Bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Saking gak percaya, mereka panggil papa mamanya ya. Dan bertanya kepada mereka, singkatnya, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat? Nah, lebih konyol lagi. Yang disembuhkan anaknya yang dipanggil orang tuanya. Aneh kan? Ya, orang Farisi, orang Yahudi itu suka bertindak di luar dari pemikiran. Ya. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Nah ini menarik nih. Orang tua jawabnya juga kelihatan banget. Dan siapa yang memelihara matanya, kami juga tidak tahu. Ya iyalah, dia ada di mana, dipanggil kan. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Nah, orang tuanya berkata demikian, ada alasannya. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia itu Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi siapapun yang bilang bahwa Yesus itu Mesias pasti dikucilkan, pasti dijauhi. Dan demikian juga saya percaya kadang-kala di dalam kehidupan hari ini juga, akhir-akhir ini dan lain sebagainya. Begitu ada satu mukjizat terjadi, belum tentu orang langsung mempermuliakan nama Tuhan. Tapi lebih sibuk mempertanyakan dari mana itu kuasa. Siapa pendetanya? Hamba Tuhannya siapa? Kalau nggak terkenal, mulai timbul perkataan, uji dahulu. Berapa banyak waktu saya terima Tuhan Yesus, kanan kiri saya bilang, Anton hati-hati dengan pengajaran sesat. Wow. Belum apa-apa, kenal pun tidak, mereka lihat pun tidak, tiba-tiba mereka bilang hati-hati pengajaran sesat. Dibawanya lah saya ke pendeta A, dibawanya lah saya ke pendeta B, diperlihatkanlah pelepasan di sana, diperlihatkanlah pelepasan di sini. Intinya membuat saya pada saat itu goyah, bingung. Tapi saya tahu, saya pada saat itu sebagai orang buta rohani, saya menyadari, apa yang saya sadari? Kalau ini bukan Tuhan, mengapa hati saya damai? Itu yang menjadi suatu tolak ukur pada saat itu. Orang boleh melihat ini sesat. Orang boleh bilang, oh gitu dong, gerejanya GBI mana? Gembalanya siapa? Kalau nggak jelas, aduh hati-hati kamu. Pada saat itu saya bilang, saya tidak peduli gembalanya. Yang saya peduli Tuhan Yesusnya. Pada saat itu saya merasa buat saya yang pada saat itu penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan kekhawatiran, pada saat didoakan saya mengakui satu hal.
Yaitu ada sesuatu yang saya rasakan tercabut dari diri saya, terlepas dari tubuh saya, dan saya rasakan damai. Dan saya nggak bisa memungkiri hal itu. Walaupun saya belum lihat siapa yang nyembuhin. Kuasanya siapa? Tapi yang saya dengar di telinga saya pada saat itu, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, bukannya setan. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan, jangan takut-takut, jangan malu-malu, ayo. Namun kita saat ini lebih mudah memberikan penilaian kepada hal-hal seperti itu. Waktu didoakan, wah, lebih dahsyat lagi, udah ngerasa Tuhan Yesus, di dalam perjalanannya tiba-tiba masih bisa meragukan lagi. Benar gak ya Yesus ya? Anda punya masalah dengan satu dua hal, dengan dua orang, tiba-tiba Anda tinggalkan pekerjaannya. Sementara Tuhan mau kamu bekerja di sini. Tuhan mau kamu berkarya di sini. Tuhan pilih kamu di sini kok. Kamu nggak berani pertahankan itu. Kamu berani pertahankan kekayaanmu, tapi kamu nggak berani pertahankan kekayaanmu terhadap kepercayaan Tuhan untuk kamu bekerja di sini. Saya melihat pada saat ini. Saya tahu teman-teman saya itu sayang sama saya. Dia hanya pengen yang terbaik untuk saya. Tapi sebagai orang buta, sejak lahir, saya juga tadi seperti orang buta yang tadi, saya pun mampu merasakan kalau itu adalah kuasa Yesus. Amin. Saya pulang berdebat dengan istri saya. Namun perdebatan itu kita akhiri dengan berdoa bersama. Dan saya bilang, saya tidak mau berdebat. Saya tidak bisa ceritakan banyak hal apa yang saya rasakan, karena itu saya rasakan. Yang perlu kamu tahu adalah, kalau kamu mau tahu itu kebenaran atau tidak, kamu harus merasakannya, setuju? Jadi saya tidak bisa jelaskan gitu loh penjelasannya. Terus istri saya bertanya, jadi sekarang kamu sembuh? Loh, kamu berharap saya sakit? Saya bilang gitu. Karena saya merasa saya sembuh. Saya bilang, tapi saya enggak tahu, saya belum tes gitu kan. Apa perlu dites kesembuhan saya gitu loh. Ya perlu saya bawa mobil kah gitu loh. Kan pada saat itu penyakit saya adalah saya bawa mobil sebentar aja rasanya mau mati gitu loh. Jadi lucu sekali pada saat itu. Sebagai orang buta saya baca ini saya langsung, ini saya banget, ini saya banget. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata ia telah dewasa dan tanyakanlah sendiri. Ya sebagai orang tua juga enggak mau enggak mau beresiko dikucilkan. Ya saya juga ngerti hidup adalah sebuah pilihan dan pilihan kita memang kadang-kala enggak mudah. Dan waktu kita memilih menerima Tuhan Yesus, sometimes akan ada orang di kanan atau di kiri atau ada suara-suara yang maksudnya baik, tapi mungkin caranya salah. Ya. Dan mereka juga takut kalau pilihan kita salah. Dan pada saat itu buat saya udah nggak pusing dengan gereja. Apalagi waktu itu rekan saya yang membawa saya ke tempat ini, Pak Dani, sampai dia wanti-wanti noted dengan bahasa yang sangat buat saya waktu itu buat saya tertawa. Anton, kita sudah biasa di gereja yang megah. Oh ya, oke. Apakah kamu siap untuk melihat gereja ini berbeda? Maksudnya? Saya kaget waktu itu dengar. Iya, coba aja dilihat dulu lah dan gitu kan. Enggak, gue harus kasih tahu lu dulu supaya lu tidak nanti tawar hati gitu loh. Ya, pada saat itu belum ada lantai 5 seperti yang Anda bisa tempatkan di tempat ini. Kalau udah ada mungkin beda lagi. Dani nggak ngomong, mari datang aja gitu kan. Pede dia. Pada saat itu datang kita ke satu tempat di Bandung di Jalan Tata Surya dan begitu dia sampai kita bengong. Oh ini maksudnya Dani. Ngerti gua sekarang. Begitu masuk, ternyata mau ke surga juga susah ya masuknya. Harus nanjak pula di sana ya. Jalannya sempit. Oh seperti lagu Tuhan waktu itu. Aku ingat di sekolah ini, jalan yang sempit Tuhan berkati. Amin. Luar biasa banget ya waktu itu. Jadi seolah-olah saya waktu itu dapat ini. Jadi cerita lucu aja gitu loh. Duduk, masuk, lihat.
Nah, tapi ada satu hal yang menarik adalah anak saya yang 5 tahun pada saat itu tiba-tiba bisa berlutut, bisa duduk berdoa di hadapan Pak Gembala kita waktu itu, Pak Yanja. Wah, saya malu sekali. Tapi itu agak aneh waktu itu ya. Buat saya juga sempat membuat iman saya, ada apa ini gitu kan. Tapi ya karena melihat dia berdoa menghadap, terus saya mau suruh anak saya mundur supaya anak saya nggak bikin malu gitu tadinya. Tapi ditegur malah sama pendoa-pendoa di sekitar situ. Jangan, biarkan. Ya udah, saya biarin saja gitu kan. Tapi itu membuat mata saya terbuka gitu loh. Nah, kalau anak kecil aja bisa merasakan kuasa Tuhan, masa saya tidak? Maklum, saya buta dari waktu lahir kan tadi. Itu membuat saya semakin mantap gitu loh. Tuhan ada di tempat ini. Jadi kita tidak perlu meragukannya lagi. Amin? Oke, lanjut. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, ini tanyain mulu, bosen nih kadang saya baca. Katakanlah kebenaran. Emang tadi dia ngomong gak benar apa? Di hadapan Allah. Nah, ini lebih seolah-olah disuruh bersumpah. Betul? Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Artinya orang Farisi itu sudah cap Yesus berdosa. Titik. Betul? Jawabnya. Ini yang jawab siapa? Si mantan orang buta. Mantan ya, udah sembuh kan ya. Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Jadi ibaratnya gue gak ngerti gitu loh ya. Tetapi satu hal yang aku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat. Amin. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu sehingga ia memelekkan matamu? Penasaran juga dia. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Ini mantan orang butanya kesal juga kayaknya dia ngomongnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Kan tadi gue jelasin gitu loh ya. Bahasa kekinian, gue dijelasin tadi lu gak paham-paham juga, capek deh gue kan. Tapi ya udahlah gitu ya. Barangkali kamu mau menjadi murid ya, udah kesal-kesal. Jangan-jangan lu mau jadi muridnya juga ya. Wah, ini menarik. Sambil mengejek mereka berkata, nah ini mengejek siapa? Farisi. Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Dia punya standar. Jadi artinya orang-orang ini, orang-orang Farisi ini, ya, dia punya standar yang berbeda. Nah, di dalam mengikut Tuhan juga kadang-kala tanpa disadari, kalau kita tidak berjalan di dalam kebenaran firman, kita lama-lama makin rohani, bukan makin benar, malah makin ngaco. Setuju gak sih? Jadi kamu punya standar. Standar kita bukan lagi hukum Taurat. Standar kita yaitu hukumnya Tuhan Yesus kasih. Nah ini menarik. Ya. Tapi kita tetap pakai hukum Taurat sebagai referensi di dalam kita melihat kehidupan kita ya, tetap loh, bukan saya bilang salah. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana dia datang. Nah ini karena dia nggak tahu nih. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang sedangkan ia telah memelekkan mataku. Aneh gitu loh. Kita tidak tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Ya. Jadi standar mereka bahwa Allah hanya mendengarkan, Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Ini lucu, bertentangan dengan Yesus bilang bahwa apa? Aku datang untuk orang berdosa. Jadi sebenarnya yang benar yang mana? Yesus bilang dokter itu untuk orang sakit. Kalau orang sehat dia nggak perlu dokter. Tapi orang-orang Farisi bilang, ya Allah tuh nggak bakal dengerin orang-orang berdosa, yang dia dengerin orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dia punya ukuran. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah ku dengar. Ini yang ngomong si mantan orang buta, bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jawab mereka,
engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami, dia langsung taruh preposisi dia di atasnya. Lu tuh orang berdosa. Artinya pada saat yang lampau, kalau orang buta lahir, dia udah cap apa? Ini pasti orang berdosa. Minimal dosa kutuk keturunan, setuju gak? Jadi lu gak usah ngajarin gue deh, gitu loh. Sometimes dalam kehidupan kita juga, kita akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Amin? Enggak amin ya, enggak apa-apa sih. Bagus, enggak kepancing ya. Jangan bertemu ya, jangan. Tapi kalau ketemu, ya udahlah, terjadilah kehendakmu Tuhan. Ya kan? Ya kadang-kadang kita ketemu dengan orang macam ini. Lu udah Kristen berapa lama? Ya lu baru 10 tahun gue dari lahir men. Nah, ya kan berat. Kamu sekolah Injilnya di mana? Aduh, sama Bapak Yasnya Abraham Sanger, gak ada apa-apanya. Gua nih di sekolah sini. Ini yang akan repot. Standar untuk kamu dapat membawakan firman seolah-olah ya ada ukuran tersendiri. Jadi kamu nggak bisa bawain firman kalau kamu nggak sekolah yang khusus. Saya dalam hal ini bicara bukan berarti saya nggak setuju dengan orang yang sekolah. Bagus, saya juga mau sekolah juga. Belajar lebih dalam. Tapi tolong jangan mengukur bahwa kamu akan jadi lebih baik dibandingkan yang lain. Hanya karena kamu punya sesuatu yang lebih. Karena Tuhan nggak bakal pakai orang-orang model seperti itu. Malah Tuhan akan pakai orang-orang yang, sorry teman-teman, kabar baiknya, orang-orang yang gak pernah dipikirin. Orang-orang yang mungkin tertindas. Malah Tuhan kasih tahu yang di depan akan di belakang, yang di belakang akan jadi terdahulu, betul? Itu yang Tuhan bilang. Jadi gak ada gunanya kamu pegang kemampuan kamu tentang firman, tapi kalau kamu gak bisa aplikasi buat hidup kita sendiri, buat dirimu sendiri. Makanya saya katakan tadi firman ini untuk saya. Tapi saya mau share ke teman-teman bahwa ini dalam hidup saya, waktu saya baca ini pun saya tertawa sendiri. Saya orang buta ini. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Walaupun apapun itu, tetap kita harus melangkah. Nah, lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Wow. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Wah, nggak terima nih Farisi ya. Jawab Yesus kepada mereka. Jawabannya elegan. "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata melihat, maka tetaplah dosamu." Wah, ini keren. Saya baca ini yang 3 ayat ini saya langsung, ini ngeri nih. Kita sebagai hamba, kita sebagai jemaat, semua ini hamba Tuhan. Bukan cuma saya, semua hamba Tuhan lah. Yang di rumah pun hamba Tuhan. Ya, kamu nggak berhak untuk menghakimi siapapun. Kamu gak berhak untuk menghakimi siapapun. Karena yang berhak menghakimi jelas Tuhan bilang siapa? Bagiannya dia. Jadi jangan coba-coba ambil bagiannya Tuhan, nanti repot urusannya. Ya. Bahkan Tuhan kasih satu statement. Kalau kamu buta, ya, kamu gak berdosa. Maksudnya apa di sini? Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Semua orang-orang yang merasa dirinya mengenal Tuhan, tapi tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin di depan mata kita tidak tahu sesama manusia, tapi hati Tuhan yang tahu. Yang merasa bahwa kamu lebih daripada yang lain,
justru kamu berdosa. Apalagi dahsyatnya di tempat ini penuh dengan karunia. Karunia yang kamu punya bukan serta-merta menjadikan kamu lebih daripada yang lain. Kamu tidak ada yang lebih daripada yang lain. Saya juga tidak lebih daripada yang lain. Jangan pergunakan karuniamu seolah-olah kamu memiliki nilai tambah. Kamu sama dengan yang lain. Karena ingat, kalau kamu merasa kamu punya nilai tambah, ingat tuntutannya pun bertambah. That's why tetaplah berkata bahwa apa ya, saya tidak melihat. That's it. Kalau kamu berkata, oh saya lebih daripada ini, tetaplah dosamu. Kamu merasa kamu melihat, kamu merasa bahwa kamu lebih. Kamu merasa benar. Tuhan yang ngomong buat saya. Wah mantap. Yakin Tuhan yang ngomong. Nah ini judulnya nanti kita akan ya, suara Tuhan gimana nih caranya mau dengar suara Tuhan ya. Oke. Ini Yohanes 9. Saya akan ada satu ayat lagi, mari kita buka di Yohanes yang kelima. Kalau ini orang buta sejak lahir. Sementara yang kelima adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ini beda lagi orang buta. Orang buta juga. Mari kita baca sama-sama ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, ya serambi. Jadi itu pintu masuk ke kolam itu ada 5 pintunya, ya. Berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang masuk terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Amin. Ya. Jadi di sini menarik. Ada satu kolam Bethesda, ya. Kolam ini sering malaikat datang. Di kolam ini saking malaikat sering datang, orang banyak kumpul. Yang orang-orang yang datang juga yang penuh problematika. Ya, orang-orang lumpuh timpang siapa? Kita juga. Betul nggak? Nah, kadang-kadang tanpa disadari dalam kehidupan ini, kita sering kali, kamu tahu nggak? Itu gereja itu ada mujizat. Yang lumpuh berjalan. Serius loh. Yuk kita ke situ yuk. Yuk semua pergi. Ya. Kamu tahu di gereja yang sebelah sana itu, yang hamba Tuhannya si A si B itu, kamu tahu nggak? Kenapa? Itu kemarin yang buta melihat loh. Serius? Di mana alamatnya? Aku mau ke sana. Manusia sibuk mencari tanda. Sibuk mencari tanda. Seperti halnya orang-orang yang sakit tadi. Berkumpul banyak orang sakit, macam-macam ya jumlahnya ya. Jadi itu nutupin pintu serambi, ada 5 pintu. Pintu itu penuh banget sama orang sakit. Artinya sangat banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Berapa banyak orang yang membutuhkan jamahan Tuhan. Berapa banyak orang yang butuh masalahnya dibereskan. Amin gak? Saya nggak tahu masalah Anda hari ini apa. Ada masalah keluarga lah, ada masalah kesehatan, ada masalah pasangan lah, ekonomi, finansial dan lain sebagainya. Intinya semua nunggu. Kali-kali malaikat turun, plang, ada goncangan, gue cepat-cepat masuk. Kali-kali di sana ada mujizat, masalah gue bisa beres. Yang punya hutang datang ke gereja itu, katanya kalau gitu didoakan hutangnya lunas. Seru banget. Utang mah bukan datang ke gereja, dibayar cong. Gak bakal lunas kalau gak lu bayar, bener gak? Mana ada datang ke gereja itu pulang jadi utangnya lunas. Walaupun dibilang pulang membawa berkasnya, tapi bukan begitu caranya. Aplikasinya jangan salah. Ya. Banyak sekali orang berpikir seperti itu. Dan ini terjadi. Nah ini menarik. Menarik. Nah, di situ saya lanjutkan. Ada seorang yang sudah 38 tahun. Berarti
38 tahun sebentar apa sebentar banget? Oh, bentar banget. Bentar banget. 38 mah biasa ya. 38 tahun lamanya. Kok bayangin sebulan aja sakit aja udah ngap ya. Coba Lisbeth berarti itu berapa lama sakitnya? 3? Berapa lama? 3 bulan, 4 bulan. Gimana rasanya pada saat itu, enak kah? Penuh ini ada 3 bulan aja udah mau mati. Ini 38 tahun, Bu. Ini bukan mau mati, kalau bisa cabut aja Tuhan. Ya udah 38 tahun ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Nah, ini menarik nih, beda nih orangnya. Ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini orang tidak kumpul di antara orang-orang yang mengharapkan tanda. Dia terpisah jauh. Betul? Tapi lihat. Tuhan yang datang atau kamu yang datang? Tuhan yang datang. Berapa banyak dari kamu punya masalah? Kamu teriak terus. Padahal emang menurut kamu Tuhan gak tahu apa masalahmu? Tahu. Dia yang datang. Orang ini gak ada di samping kolam kok. Orang ini terpisah. Nah, ini ceritanya. Maukah kamu sembuh? Engkau sembuh, ya kan? Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan. Nah, ini menarik, Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan ini. Kalau baca di KJV, di situ Sir, Tuhan, bukan Tuhan, ya. Jadi ada yang sedikit ini masih diperbaiki. Karena ini orang ini nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Nggak mungkin dia tahu bilang Tuhan, nggak mungkin. Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Betul? Jadi kalcep. Tahu kalcep? Kalah cepat. Jadi ini orang nggak menang ini intinya. Udah buta, dia jauh pula duduknya. Begitu orang pulang kencang, orang udah cemplung dia baru berdiri. Udah, sorry, tunggu kesempatan selanjutnya. Kalau dulu makan makan permen karet itu kalau kurang beruntung ada tulisannya apa? Belum beruntung ya, Anda belum beruntung. Coba sekali lagi, ya makan lagi yang lain, ya suruh makan lagi ya kan. Nah, sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, ini mantap ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Masalahnya kembali lagi di masalah yang sama dengan yang sebelumnya. Sabat lagi. Ini menarik, sahabat. Kita bahas nanti. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Kamu kebayang gak perkataan orang ini? Jadi ditanya, saya udah sembuh, lalu tiba-tiba, ini Sabat men. Terus jadi gimana? Gak boleh angkat tilam. Jadi gimana dong gua? Lu pasti pakai tilam lagi. Ya kalau buta merem. Jadi udah sembuh semua merem lagi, jalan lagi. Kebayang gak sih? Ini ada yang aneh. Jadi udah melek nih. Terus karena ini Sabat, jadi gimana? Ya udah meleknya besok sesudah Sabat. Jadi kita merem semua merem. Di mana jalannya gitu. Ini kan ada yang aneh. Saya baca ini agak ketawa. Aduh, menarik ya. Oke, seperti mati. Oh ya. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu dan yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, ini menarik. Ini orang yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Begitu sembuh, orang ini kemana? Ke bait Allah. Saya mau katakan, Tuhan tuh ngajarin kita tuh, Tuhan nih pilih orang sakit itu pasti yakin banget dia pilih. Dia pilih nih orang.
Dan betapa luar biasa kalau Anda dipilih Tuhan menjadi termasuk di dalam rancangan dan pekerjaan yang sempurna. Amin gak? Tuhan pilih. Sehingga tadi ketemu lagi di bait Allah. Dia gak pulang ke rumah dia. Dia langsung ke bait Allah, ketemu lagi sama Tuhan. Ya, ketemu lagi. Ya kan? Berapa banyak dari kita yang ada di kolam, ya? Kenapa Tuhan Yesus gak datang ke kolam itu? Banyak banget tinggal pegang, sembuh semua, beres kan? Ya kan? Habis itu kosong lah serambinya, ya kan? Pulang lu semua. Tapi besar kemungkinan orangnya gak ada yang ke bait Allah. Tapi tidak dengan orang ini, Tuhan pilih. Tak, angkat tilam. Habis itu dia pergi. Dan Tuhan ngetes, nih orang gimana nih? Dia datang lo ke bait Allah. Ketemu, nah, lo lagi. Mari. Menarik, ini ilustrasi saya. Nah, sampai di bait Allah, engkau telah sembuh, kata Yesus. Janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa perbedaan yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama adalah memang orang ini dipilih untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Yang ini murni belas kasihan Tuhan Yesus. Amin ya. Tapi dia pilih orang ini. Kenapa? Tuhan tahu orang ini udah menyesal di hatinya. Tuhan tahu buktinya setelah sembuh dia pergi ke bait Allah. Dan Yesus perlu ingetin dia. Ya sudah, kau udah sembuh ya, jangan berbuat dosa lagi. Udah benar ya, jangan bikin salah lagi ya, gitu ya. Ya supaya jangan terjadi yang lebih parah gitu loh, bahasa kasarnya. Ya, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Begitu tahu dia Yesus, dia langsung happy, dia ngomong ke semua orang, ini Yesus yang nyembuhin, dahsyat. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat lagi-lagi ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi semakin berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saya minum dulu ya. Oke. Ada dua karakter dari yang kita baca ini. Dua alasan orang menjadi buta. Yang satu, karena pekerjaan Allah ini dinyatakan terhadap orang tersebut. Dan yang kedua adalah apa? Karena perbuatan dosa. Dalam kehidupan kita, mungkin tanpa kita sadari, kita mengalami proses, kita menghadapi satu keadaan pergumulan yang mungkin juga memang diizinkan Tuhan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan di keadaan itu. Amin. Tapi bisa juga keadaan itu terjadi karena lu yang buat. Setuju gak? Karena lu yang buat juga, lu yang auban. Di sini ada kasusnya. Ya lu juga sih keras kepala. Gitu loh. Lu yang udah tahu ini gak benar, tapi berhubung lu happy, lu suka, ya lu tetap lakuin. Ya kejadian dah lu. Gitu loh. Lu sadar main judi salah, ya tetap lu main judi, ya habis itu lu bangkrut, ya salah, mau gimana? Ya tapi Tuhan kalau menang kan kaya, ya iya benar, tapi kalau kalah, ya kan gitu loh. Ya, seperti itu contohnya. Nah di dalam hal ini, kita perlu cermat melihat, yang mana pergumulanmu saat ini? Bagian yang untuk menyatakan kemuliaan Allah atau bagian yang memang tanpa sadar atau kamu sadar memang itu karena perbuatan kita yang kita nggak sadari mungkin. Karena daging begitu kuat, gue pengen banget ini, gue mau banget, kejadian dah lu. Ya udah, kamu harus belajar menerima. Tapi jangan khawatir, Tuhan tetap balik lagi tadi mampu bekerja. Yang penting kamu menyesal, betul nggak? Kalau kamu menyesal, Tuhan tahu nggak? Sekian banyak orang sakit, balik lagi. Apakah yang punya pergumulan cuma kamu seorang? Kamu yang di rumah?
Semua juga di tempat ini, bahkan di rumah-rumah yang lain punya pergumulan yang sama. Tapi masalahnya bukan masalah di pergumulan kita, di masalahnya kita, bukan. Masalahnya kamu menyadari nggak kesalahan kamu. Kalau itu perbuatannya kamu yang buat. Kalau kamu menyadari Tuhan Yesus yang samperin kamu nggak perlu teriak-teriak. Dia yang samperin kamu, dia yang tegur kamu, dia yang beresin masalah kamu. Nanti dia ingat ya kamu udah sembuh, jangan buat dosa lagi. Supaya nanti nggak lebih buruk keadaannya. Kita selalu berdoa, Tuhan tolong beresin saya dari masalah. Tuhan tolong keluarin saya dari problematika permasalahan hidup saya. Tapi kita kurang mau awas terhadap diri kita. Menyadari bahwa kita punya kesalahan. Sadari dahulu, Tuhan saya salah. Oke. Berapa banyak dari kamu teriak tapi kamu gak mau ngaku kamu salah. Minta dong, bilang sama Tuhan, Tuhan saya salah. Tuhan saya udah ambil keputusan salah. Saya salah Tuhan. Ampuni saya. Kalau boleh Tuhan. Jangan make perintah, kalau boleh. Orang Tuhan juga ngajarin doanya juga dibilang kalau boleh lalukan cawan. Jangan doanya, saya salah Tuhan. Tolong, saya minta tolong banget Tuhan. Itu perintah Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kasih saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Kira-kira Tuhan kasih gak? Kasih. Karena Tuhan maha kasih. Tapi kita minta maaf kagak, perintah Tuhan, dan kita nyalain orang lain. Nah banyak yang tadi kan, gue nih begini gara-gara dia. Padahal ada kesalahan kamu di dalam situ kan. Mungkin ada tamaknya kamu juga di situ. Oh kita bilang salahin dia. Nah, ada orang datang ke saya, Koh, aku mau tanya sama Koko, gimana caranya bisa bedain suara Tuhan sama suara yang lain? Wah, ini menarik. Gitu ya? Kamu mau dengar suara Tuhan? Iya, aku mau dengar banget supaya hidupnya nggak salah. Keren. Semua juga mau. Saya tanya Tuhan gimana caranya untuk kasih pengertian nama ini orang untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya kasih ilustrasi simpel. Ayo, tadi singer, WL, pemusik, boleh nggak naik ke atas dulu sebentar? Tadi kalau nggak salah ada 5 ya, harus 4. Kalisbeth, Ste, William, Marfil. Karena ada satu saudara kita, saya minta tolong. PDW. Kan bajunya sama, biar sama. Sebentar doang, ini ilustrasi doang. Karena kan gimana saya bedain ini suara Tuhan atau bukan ya? Saya jadiin alat ilustrasi boleh ya? Minta izin ya, saya. Ayo, bro sini. Nah ini pas ini. Iya pas banget. Puji Tuhan. Memang kalau Tuhan yang udah buat mah sempurna lah. Farfil di sini, William di sini, Dani. Coba sini maju dulu. Ini berarti 3 pria, 2 wanita, 5. Ya, ini menarik. Nah, karena mohon maaf, karena rambut Dani beda sendiri, Dani kita jadiin contoh boleh ya? Ya kebetulan. Sorry Dan, kan yang ini hitam semua. Ya lu sendiri kan biru, ya udahlah, lu jadi korban dulu sementara. Jadi gini, ngadep ke depan. Ini kan gue punya teman, dia lagi bingung mau dengerin suara Tuhan tuh gimana gitu loh. Ya, gue coba kasih ilustrasi simpel aja gitu ya. Lo boleh tutup mata ya, tenang ya. Nah, tugas tuh cuman nebak kira-kira ini suara siapa. Gampang dong? Gampang. Nah, teman-teman di belakang yang saya tunjuk ngomong ya. Mau ngomong apa aja terhadap PDW silahkan. Kecuali menghina dia nggak boleh. Mau ngeledekin boleh, jangan menghina ya. Oke. Udah ya? Oke. Ya, itu siapa yang ngomong barusan? Itu mah Lisbeth. Oke. Hah? Siapa? William Hawking. Wih, dia nggak ngomong aja lu tahu? Wah, luar biasa.
ngomong atau bersuara kayak Loh, enggak. Mereka penasaran kan tadi lu bisa nebak suara kayak gitu aja kan, makanya ngetes lagi. panjangan dikit dong. Nah, coba panjangan dikit. Itu ngomong atau bersin? Oh, itu bersin. Ngomong dong, ada sedikit ininya. Bah, ini mah tahu. Ah. Orang yang terlalu polos sering belak-belakan namanya Stefani. Oh, ya kan? Oke. Ini yang sering menggurui, namanya Marfil. Oke. Sekali lagi ya. Itu adalah William. Oke. Teman-teman paham nggak maksud saya? Luar biasa nggak Dani bisa menebak ini? Luar biasa nggak? Hah? Luar biasa? Oke, Dan kasih tahu gua rahasianya. Kok lu bisa nebak? Tunggu. Gua nanya dia dulu. Coba lu jawab Dan, kenapa lu bisa nebak? Dan bener loh, tebakan lu bener semua. Mau jawaban yang benar atau yang kebanyakan? Yang benar. Kenapa lu bisa jawab suara pertama tadi Lisbeth? Setiap orang itu punya ciri khas warna suara. Oke. Punya ciri khas warna suara. Jadi beda suaranya Antonnya udah tahu. Jadi kalau pas dia ngomong ini udah kebaca nih, udah tahu karena kan warna suaranya berbeda. Walaupun tadi William gitu doang, lu bisa baca tuh ya. Oh, kenapa? Kalau tadi mau bersin. Tunggu. Itu susah ya. Oke. Susah. Kenapa lu pertanyaan ini bagus? Ini bagus tadi William. Thank you Will. Kenapa lu bisa? Ini kita nggak ada skenario ya, nggak ada skenario benar. Kenapa lu bisa tebak itu benar William tadi? Udah biasa di sini ya, udah masuk di otak. Udah Oh. kenal jadi tahu ya. Bagaimana lu membiasakan dirinya tuh dengan cara gimana? Ya ngobrol lah, sering telepon lah, ngobrol lah, kena oce lah. Oke, kasih aplaus luar biasa. Ya, thank you. Itu aja. Terima kasih ya, buat jadi contohnya. Enggak, itu doang cukup. Nah, teman-teman, ini satu ilustrasi yang sangat sederhana ya. Sederhana banget kan? Lucu ya mungkin. Tapi teman-teman lihat ya apa yang menarik. Bagaimana Dani bisa menebak semua. Bahkan yang tadi si William cuman di luar dugaan saya, William cuma gitu dan itu WHO. Wow. Kalau saya juga belum tentu bisa nebak tadi, tapi Dani bisa menebak. Kenapa? Karena Dani berkata tadi benar sekali bahwa dia kenal. Dan bagaimana Dani mengenal waktu saya tanya? Karena Dani bergaul dengan orang-orang tadi, setuju? Dani memberikan waktu kepada orang-orang tadi dan berinteraksi kepada orang-orang tadi. Setuju nggak? Entah berapa lama waktunya saya nggak tahu. Kalau saya mau tanya lagi panjang. Intinya Dani sangat mengenal suara pribadi lepas pribadi tadi. Walaupun dia tidak melihat. Setuju? Nah, demikian juga dengan suara Tuhan kita. Berapa banyak dari tempat ini di rumah sekalipun mau dengar suara Tuhan, amin. Tapi mau nggak bergaul sama Tuhan? Begitu suruh bergaul dengan Tuhan langsung diam. Caranya gimana ya kok? Gampang, caranya kamu buka firman Tuhan, simple. Begitu buka firman Tuhan, kok satu masalahnya apa? Firman Tuhan gak kayak buku manga, gak keren, gak ada gambarnya. Gak ada gambar situ tendang-tendangan yang gambar gimana Musa belah lautan dan lain sebagainya. Jadi gak keren untuk dibaca. Bahkan ada yang bilang ke saya, kok gue punya masalah satu doang mengikut Tuhan apa? Baca Alkitab. Langsung saya bilang, oh bagus, itu masalahmu yang terbesar, bukan satu. Gue bilang, itu masalahmu yang terbesar. Jadi sampai mati pun kamu tidak akan kenal Tuhan itu. Langsung, gak usah pakai ini lagi, to the point ya, I say you to the point. Jadi masalahnya, kamu tahu gak kenapa firman Tuhan tidak ada gambar kerennya? Kenapa tuh firman Tuhan cuma isinya tulisan doang? Adakah yang tahu? Kenapa? Kita nggak mau cari tahu kenapa firman Tuhan hanya tertulis dalam bentuk tulisan. Kita terlalu sibuk gimana caranya, saya dipermudah. Kita udah terbiasa hidup dengan yang instan, mau dapat yang instan.
Kalau ada masalah cukup berdoa, besok Tuhan beresin masalahnya. Kamu belajar apa dari masalah itu? Kalau bisa besok selesai masalah saya. Begitu bukan? Makanya orang-orang tadi dia ada di Serambi. Karena dia pikir mudah, nanti kalau ada goncang gue tinggal nyemplung. Betul nggak? Dari dahulu sekarang sampai ke selama-lamanya semua orang punya masalahnya begitu aja. Gayanya aja beda. Ya nggak? Kamu mau jalan keluarnya, tapi kamu nggak mau terima prosesnya. Kamu mau berkatnya, tapi kamu nggak mau terima proses yang baik buat hidup kamu. Kamu mau terima berkat puluhan miliar, tapi proses dalam bentuk puluhan miliar waktu dalam hidupmu, kamu nggak mau terima. Proses dikit kamu mundur, ampun Tuhan, nggak ada yang lebih ini lagi. Stop jadi pribadi yang manja. Stop mau terima hidup yang enak-enak saja. Bukan berarti ikut Tuhan susah. Ikut Tuhan mudah. Yang bikin susah kamu. Ikut Tuhan simple. Yang bikin ribet kamu. Orang tadi dia gak ada angin, gak ada hujan, duduk di pinggir deket kolam juga kagak. Berdiri, orang udah nyemplung dia baru berdiri. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, dia yang samperin loh, betul nggak? Kamu cukup diam di rumahmu, kamu cukup tutup mata dan berdoa, dia yang bekerja. Kenapa kamu mesti teriak-teriak ribut? Bukankah Allah kita sedahsyat itu? Bahkan dia berkati waktu kita tidur loh. Jadi artinya besok tidur yang lama. Supaya diberkati. Hati-hati, pemalas juga ya nggak boleh. Yang pemalas lagi, ya ini benar. Salah. Maksudnya adalah kalau kamu punya masalah, ya nggak usah terlalu lama dipikirkan. Cukup berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Sisanya kamu istirahat tidur. Betul? Karena kamu juga butuh pemulihan. Nanti Tuhan yang bekerja. Bukannya berarti, aduh nggak ada duit nih Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, dia berkati saat aku tidur aja lah. Besok ada kerjaan datang, kamu ngelamar kagak, kerjaan mau datang ngaco kamu ya. Jangan kayak begitulah ya. Harus bijaksana. Bijaksana dan bijak sini ya. Teman-teman. Oleh karena itu, jadi mendengarkan suara Tuhan gampang atau susah? Bagaimana saya tahu suara Tuhan tadi? Ya. Bergaul. Buka firman Tuhan setiap hari. Beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan waktu sisanya kamu. Yang terbaik waktunya Tuhan, kamu kasih dulu pertama-tama. Pagi-pagi benar kamu datang ke Tuhan. Sebelum pagi-pagi lihat PUBG. Kamu datang dulu ke Tuhan. Mau tidur malam, kamu balik lagi ke Tuhan, ucap syukur sepanjang hari ini Tuhan. Hidupku luar biasa hebat, aku mau ucap syukur Tuhan. Walaupun sepanjang hari kamu ngadepin pergumulan, ngadepin orang-orang yang konyol-konyol mungkin, yang mungkin menghakimi kamu cukup katakan terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur untuk perkataan orang itu. Karena dengan begitu aku tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu menghibur aku. Udah. Nggak usah dipikirin. Serahin sama Tuhan. Saya kalau ngadepin yang kayak gitu saya ngucap syukur. Dan kalau orang bilang kita nggak benar, kita ngaco, kita apa dan sebagainya, berdoa saja dan malah doakan orang itu. Doakan orang itu. Orang yang iri sama kamu doakan Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Tapi dari hati benar ya. Bukan berkati berlimpah-limpah, tapi kamu udah mati. Berkati dia Tuhan. Tapi bawanya emosi gitu. Gondok gitu. No. Berkati beneran. Berkati dia Tuhan, tapi jangan melebihi saya. Jangan. Ya berkati berlimpah-limpah. Ya kan. Itu saking udah kesel sama orang itu. Berkati dia Tuhan, tapi jangan sampai lebih dari apa yang saya dapatkan. Ya kan? Jangan, berkati dia lebih bahkan Tuhan.
Supaya kalau dia dapat lebih, dia gak bakal iri sama saya Tuhan. Amin? Amin dong, ya kan? Karena saya percaya kita akan dapat sesuai bagian kita. Kamu jangan iri dengan apa yang orang dapatkan. Ya. Jadi ini yang, kalau kamu mau tahu tadi, bagaimana saya bedain suara Tuhan atau tidak. Mulai baca firman Tuhan. Kamu gak bisa bedain itu suara Tuhan atau suara siapapun kalau kamu gak tahu firman. Bacanya dari mana? Ya bacalah. Kalau gak ngerti bisa pakai Alkitab sepanjang tahun. Ya itu ada tanggal. Sesuai dengan tanggal hari, bulan yang berjalan. Kamu cukup baca itu. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur dan Amsal. Semua akan ada. Kamu tinggal cukup baca saja yang situ. Setahun kemudian kan selesailah Alkitab itu kamu baca. Dan nanti kamu bisa mensortir ini kira-kira Tuhan yang bicara atau bukan. Seperti tadi Dani. Jadi gak mungkin ada orang bilang, aku bisa dengar suara Tuhan kok. Tuhan bicara itu sama aku. Dia yang berkati aku luar biasa. Aku tanya sama dia, kamu baca firman Tuhan? Enggak kok. Saya gak percaya itu suara Tuhan. Jangan-jangan cuman ya indigo ya, yang paling banyak lagi ngetren sekarang. Oh, kamu pakai indigo dan kamu bilang itu atas nama Tuhan. Sorry, saya tidak setuju dengan hal itu. Dan saya menentang keras yang hal seperti itu. Jangan bawa indigo Anda ke dalam altar Tuhan. Itu tidak benar. Kamu bilang kamu dipakai Tuhan luar biasa. Baca firman aja enggak pernah. Sorry itu saya enggak percaya. Orang yang dipakai Tuhan. Tuhan tahu kok dia mau pakai orang yang macam apa. Kamu bisa sembunyiin diri kamu di depan orang-orang. Tapi kamu gak bisa sembunyiin diri kamu di hadapan Tuhan. Dan suatu hari semua akan terbuka. Kamu bisa tutupin diri kamu baik-baik di depan alim. Oh ini orang sungguh rohani banget, luar biasa. Percaya sama saya. Suatu hari Tuhan akan sikapkan orang ini. Dan Tuhan akan buat orang ini malu. Pergunakanlah karunia yang Tuhan berikan di tempat yang seharusnya kamu pergunakan. Pergunakanlah kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan kasih pada kamu semua di tempat ini, masukkan saya. Sesuai dengan kapasitas dan tempat yang Tuhan ingin perkatakan. Dan perlengkapi dirimu lebih lagi dengan firman Tuhan. Karena kamu gak akan dapat lebih kalau kamu gak mau isi kamu lebih. Seseorang gak akan pernah diberi kepercayaan lebih kalau dia gak mau mengizinkan dirinya untuk melakukan lebih daripada apa yang dia bisa lakukan. Ada satu quote salah satu orang yang saya suka banget. Quote-nya begini. Kalau kamu hanya mampu mengerjakan apa yang kamu mau, dan kamu hanya mau melakukan apa yang kamu suka, dan kamu bisa, maka seyogyanya kamu tidak akan melakukan perbuatan yang besar. Bisa dipahami? Tapi kalau kamu mau melakukan sesuatu hal yang kamu tidak bisa, mungkin bukan tidak bisa, kamu belum bisa lakukan. Tapi kamu bisa belajar. Kamu mau mencoba melakukan yang kamu nggak biasa lakukan. Tapi ini baik buat kamu. Maka perhatikanlah dengan baik. Kamu akan melihat hidupmu bertumbuh. Kamu akan melihat perubahan yang baik dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu mau melakukan yang berbeda. Seperti halnya firman Tuhan. Saya nggak biasa baca firman Tuhan kok pagi-pagi. Kenapa nggak dicoba? Saya nggak biasa baca firman Tuhan kok, nggak paham kok baca kecil-kecil. Kenapa nggak pakai bacaan yang gede? Banyak cara. Saya juga sampai hari ini agak kesulitan kalau baca firman Tuhan pakai yang kecil ini. Tapi balik lagi, kan ada yang gede. Betul? Mau gedein letternya sampai seberapa gede? Silakan. Sampai gede banget juga ada. Di sini ukurannya tinggal digedein ya. Gitu. Puas, cuman agak capek aja nge-scrollnya gitu kan. Ya kalau kamu kuat ya lakukan, yang penting baca gitu loh. Saya gak suka makan makanan yang gede-gede kok, ya potong-potonglah kecil-kecil, makan pelan-pelan.
Intinya kamu harus berani melakukan apa yang gak biasa kamu lakukan. Jangan cuma mau melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kamu gak akan bertumbuh dengan itu. Kamu gak akan hebat, kamu gak akan luar biasa. Ya cuma itu yang kamu bisa. Artinya Tuhan mau ajarkan kita untuk belajar bertumbuh. Belajar melakukan suatu hal yang kamu harus sadari bahwa Tuhan kasih potensi hidupmu itu dahsyat luar biasa. Kamu hanya gak menyadarinya bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia perlengkapi kamu luar biasa. Sekarang waktunya kamu berbuat dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Saya sangat mengapresiasi teman-teman kita yang mau melakukan pelayanan sampai hari ini. Kasih aplaus luar biasa untuk teman-teman kita semua. Baik di atas mimbar, baik di bawah mimbar, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saya mau kasih tahu teman-teman, mereka tidak dibayar. Mereka lakukan dengan hati sampai hari ini. Mereka lakukan karena mereka cinta sama Tuhan. Mereka lakukan karena mereka tahu mereka perlu Tuhan. Mereka gak keinginan untuk terkenal. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan sudah kasih kemampuan luar biasa. Dan ini waktunya saya kembalikan untuk Tuhan. Dan ini waktunya saya beri untuk Tuhan. Walaupun ada pergoncangan, walaupun ada persoalan, walaupun ada pergumulan, walaupun ada masalah ini, itu, dan lain sebagainya. Di dalam pekerjaanmu, di dalam melayani Tuhan. Tapi kamu tetap melakukannya. Kamu tetap bertahan. Kanan kiri kamu udah hilang, udah rebah. Tapi kamu tetap bertahan. Saya minta Singer dan Noel. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu masalah setiap orang. Dan oleh karena itu, saya selalu hanya mau dengar perkataan Allah. Saya gak mau dengar perkataan orang. Saya udah tutup kuping saya untuk suara-suara suara-suara manusia yang menjatuhkan. Karena saya tahu suara Allah tidak pernah menjatuhkan hidup saya. Bagaimana saya tahu itu suara Allah? Ada karakter khusus dari suara Allah. Suara Allah itu menghidupkan. Suara Allah, perkataan Allah itu menyembuhkan. Perkataan Allah itu menghibur. Perkataan Allah itu mengangkat diri kita yang jatuh. Karena kamu berharga. Itu yang Allah lakukan buat hidup kita. Barometernya simpel. Dari mana barometernya? Kalau itu Tuhan atau bukan? Simpel. Kerendahan hati, kasih. Tuhan bukan mau ngelawan hari Sabat tadi. Dia bukan mau bermasalah dengan hukum yang udah dibuatnya. Dia nggak mau itu, dia nggak mau bermasalah dengan itu. Oleh karena itu dia hargai. Cuman esensinya diubah sama dia. Di saat orang terlalu sibuk dengan aturan, dengan peraturan yang mengikat, Tuhan kasih tahu kalau di balik aturan itu juga dia bisa bekerja. Toh akhirnya Tuhan Yesus kasih tahu, lo orang yang ngomong bilang nggak boleh kerja di hari Sabat, coba emang lembu sama domba lo nggak perlu makan di hari Sabat? Perlu lu bawa nggak ke air? Itu kerja nggak? Atau pada saat hari Sabat lembu lu, domba lu berhenti juga, berhenti libur makan gitu? Nggak mungkin kan? Artinya Tuhan bukan mau meniadakan, tapi Tuhan mau menggenapi. Tuhan mau menyempurnakan yang ada, yang dia tahu nih waktu dia bikin keputusan ini, dia tahu nih ini nggak sempurna nih. Oke, Tuhan sempurnakan, Yesus sempurnakan. Orang sibukin masalah Sabatnya, orang sibukin masalah peraturan, orang sibukin masalah ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh.
Tapi Yesus kasih, dia datang. Dia gak peduli lu punya dosa, lu lahir begini, intinya gue mau sembuhin orang yang gue mau. Sementara kalau perkataan manusia sendiri isinya ujung-ujungnya apa? Mematikan, memecah belah, menghancurkan hidup orang lain, membuat hidup orang lain tidak berguna. Kamu gak berguna, kamu tuh cuma bisa jadi ini seperti ini aja. Sementara Allah menghargai setiap pekerjaan setiap orang. Oh, apakah Allah cuma sayang sama yang pengusaha? Enggak. Yang full timer, yang kerjanya mungkin orang gak anggap, tapi Tuhan bekerja terhadap orang-orang seperti itu. Manusia menghancurkan hidup orang lain, perkataan manusia menjatuhkan, tapi Tuhan gak pernah buat itu. Tuhan angkat. Makanya sebagai manusia jangan pernah perkatakan itu kepada teman-teman kita yang mungkin dia tidak lebih beruntung daripada Anda. Tapi support mereka, kamu bisa, kamu bangkit. Kamu pasti bisa. Kamu percaya deh, Tuhan pasti akan menyempurnakan hidup kamu. Tuhan akan angkat, asalkan kamu percaya. Dan kamu juga mau bertumbuh, belajar. Jangan mau cuma ngelakuin apa yang kamu bisa doang. Tapi apapun yang kamu gak bisa, kamu mau belajar. Barometer manusia, ukurannya gampang. Manusia adalah dia merasa dirinya benar. Kenapa dia berbuat seperti itu? Karena dia merasa diri benar. Dia merasa diri kudus. Dan dia tidak memiliki kasih. Ada satu ayat, Amsal 12 ayat 15 sampai 16. Sebagai ayat penutup. Amsal 12 ayat 15 dan 16. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jangan sakit hati. Jangan apa-apa dikit sakit hati. Orang ngomong dikit sakit hati. Orang ngomong apa dikit kesel. Dia gak berbuat ini itu sesuai mau kita, kesel kita. Dia gak ngelakuin ini, gak ngelakuin itu, adalah. Percaya deh. Kamu mungkin gak dilihat oleh orang itu. Kamu mungkin gak dianggap oleh orang itu. Suara kamu gak didengar oleh orang itu. Tapi Tuhan dengar apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu perkatakan. Apa yang kamu perbuat, Tuhan tahu. Jangan terlalu sibuk mikirin apa yang harusnya kamu perbuat. Dalam arti supaya orang itu tahu bahwa saya harus perbuat ini. Lakukan aja apa yang terbaik. Karena Tuhan lihat apapun yang kita perbuat. Saya mau kasih satu lagu. Ada beberapa lagu. Dan saya mau persembahkan lagu yang pertama ini untuk rekan-rekan kita yang sudah luar biasa berjuang di dalam kondisi yang memang tidak mudah. Namun saat kita mengandalkan Tuhan, kita diberi kemampuan. Kita diberi kekuatan. Karena memang kamu gak bisa ngelakuinnya sendiri. Tuhan yang akan memberi kemampuan dan kekuatan sehingga kamu bisa bertahan sampai hari ini. Tetap ada walaupun kanan kiri kamu udah gak ada. Mungkin teman-teman seperjuangan kamu hari ini udah gak ada bersama dengan kamu. Tapi kamu masih bertahan, masih ada. Kamu tahu bahwa Tuhan ada di tempat ini. Dan kamu percaya apa yang kamu lakukan tidak pernah sia-sia.